Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Inayat Khan Rehmat Khan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Inayat Khan Rehmat Khan adalah seorang tokoh penting dalam sejarah penyebaran Sufisme ke dunia barat. Beliau dikenal sebagai profesor musikologi, penyanyi, pemain alat musik Saraswati Veena, penyair, filsuf, penulis, dan pelopor ordo Sufi di barat. Inayat Khan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual Sufi, tetapi juga mengembangkan sistem pendidikan kontemplatif melalui sekolah dalam yang terdiri dari 4 tahap studi tradisional Sufi, yaitu Mujahada, Muraqabah, Musyahada, dan Muayana. Ajaran beliau menekankan pada kesatuan Tuhan dan harmoni lintas agama, serta menjembatani spiritualitas Timur dan pemikiran Barat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Inayat Khan Rehmat Khan lahir dari keluarga bangsawan Mughal pada tanggal 5 Juli tahun 1882 di Baroda, India Britania. Ayahnya berasal dari keturunan Turkmenistan Khanan Chagatai yang menetap di Punjab, sedangkan ibunya adalah keturunan dari keluarga kerajaan Tipu Sultan dari Mysore. Kakeknya dari pihak ibu, Sangit Ratna Maula Bash Solai Khan, adalah musisi klasik Hindustan yang terkenal sebagai Beethoven dari India. Inayat Khan mendapat transmisi dan otorisasi dalam 4 tarekat Sufi, yaitu Chisti, Surawardi, Kadiri, dan Naqshbandi dari gurunya Sayyid Abu Hashim Madani dari Hyderabad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Inayat Khan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat antara tahun 1910 hingga 1912. Lalu melanjutkan dakwahnya ke Inggris, Prancis, dan Rusia. Pada tahun 1914, beliau mendirikan Ordo Sufi di London. Selama Perang Dunia I, beliau menetap di London dan mengembangkan tarekat Sufi di bawah kepemimpinannya. Setelah perang, beliau melakukan perjalanan spiritual ke berbagai belahan dunia dan akhirnya menetap di Suresnes, Prancis. Pada tahun 1926, beliau kembali ke India dan meninggal pada tanggal 5 Februari tahun 1927 akibat pneumonia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pusat kegiatan spiritual Inayat Khan tersebar di Eropa dan Amerika Utara. Beliau memulai dakwah internasional di Amerika Serikat, lalu menyebarkan ajaran Sufisme di Inggris, Prancis, Rusia, dan berbagai negara Eropa. Pusat tarekat Sufi yang beliau bangun di Prancis, bernama Fazal Manzil di kota Suresnes, menjadi pusat penting ajarannya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Dargah Inayat Khan di Nizamuddin, Delhi, India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Inayat Khan Rehmat Khan menjadi sosok penting karena beliau berhasil membawa ajaran Sufisme yang bersifat universal, penuh cinta, dan lintas agama ke dunia barat dalam konteks modern. Ajarannya tidak hanya memperkaya spiritualitas masyarakat Eropa dan Amerika, tetapi juga menjembatani pemahaman antara Timur dan Barat. Beliau menekankan bahwa semua agama besar mengandung kebenaran ilahi yang satu, dan melalui pendekatan musikal, filsafat, dan disiplin spiritual, beliau memperkenalkan jalan Sufi sebagai jalan penyatuan dan kedamaian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Inayat Khan menyebarkan ajaran Sufisme melalui dakwah langsung, ceramah spiritual, tulisan-tulisan filosofis, musik suci, dan pendirian tarekat. Beliau menggunakan pendekatan seni, khususnya musik, sebagai medium penyampaian nilai-nilai Sufi. Melalui organisasi tarekat dan sekolah dalam, beliau membimbing murid-murid di Barat untuk memahami disiplin batin Sufi seperti konsentrasi, kontemplasi, meditasi, dan realisasi.
Beliau juga menerbitkan beberapa volume ajaran spiritual yang hingga kini masih dijadikan rujukan dalam dunia sufisme. Inayat Khan Rehmat Khan menjadi pelopor yang sangat unik karena beliau tidak hanya menerima otorisasi dalam satu silsilah tarekat, melainkan dalam 4 jalur utama sufisme yaitu Chisti, Surawardi, Qadiri, dan Naqshbandi. Ini merupakan sesuatu yang langka karena biasanya seorang sufi hanya mendalami satu jalur secara penuh. Namun dalam kasus beliau, semua jalur itu diintegrasikan dalam satu ajaran universal. Walau begitu, garis Chisti tetap menjadi yang utama. Ini menunjukkan pendekatan sinkretik dalam spiritualitas beliau, yang membuka ruang dialog antara tradisi yang berbeda. Latar belakang keluarga yang sangat kuat dalam tradisi musik klasik India menjadikan Inayat Khan sebagai figur penting dalam penggabungan antara estetika musik dan spiritualitas. Alat musik Saraswati Veena yang beliau mainkan merupakan salah satu simbol penting dari warisan budaya India. Kakeknya, Sangit Ratna Maulabash, memberi kontribusi signifikan terhadap pendidikan musik klasik Hindustan. Oleh karena itu, pendekatan Inayat Khan terhadap dakwah sufi diwarnai oleh keindahan nada dan irama, termasuk dalam tradisi Qawwali, yang kemudian disebarkan ke audiens barat dan turut memperkenalkan kekayaan budaya spiritual Islam India ke dunia internasional. Perjalanan dakwah Inayat Khan ke Eropa dan Amerika terjadi pada masa kolonialisme Inggris yang masih menguasai anak benua India. Dalam konteks ini, beliau bukan hanya menyebarkan ajaran spiritual, melainkan juga secara tidak langsung mengedukasi publik barat mengenai keagungan budaya dan peradaban Islam India yang sedang tertindas secara politis. Ajarannya yang penuh cinta damai dan dialog lintas iman menjadi antitesis dari stereotip orientalis terhadap dunia Islam. Dengan pendekatan universal, beliau menggeser persepsi barat tentang timur dari eksotisme ke spiritualitas sejati. Ajaran Inayat Khan banyak berbicara tentang unity of religious ideals atau kesatuan ideal agama, yang sangat sejalan dengan aliran filsafat perennialisme dan mistisisme transreligius. Dalam perspektif psikologi transpersonal, ajaran beliau tentang realisasi diri, penghilangan ego, dan pencarian makna hidup memiliki kesesuaian kuat dengan teori-teori Carl Jung dan Abraham Maslow. Sekolah dalam yang beliau dirikan, yang membagi tahap spiritual menjadi konsentrasi, kontemplasi, meditasi, dan realisasi, menggambarkan sistem pertumbuhan kejiwaan yang terstruktur dan dapat dibandingkan dengan sistem psikoterapi dan pengembangan kepribadian di Barat. Istri beliau, Amina Begum, tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga tokoh penting dalam gerakan spiritual tersebut. Lebih penting lagi, putri beliau Nur Inayat Khan menjadi pahlawan Perang Dunia II yang tergabung dalam Special Operations Eksekutif Inggris dan berperan sebagai mata-mata di Prancis dalam melawan pendudukan Nazi. Nur menjadi simbol keberanian dan spiritualitas karena latar belakang sufisme yang damai. Namun tidak menghalangi beliau untuk melawan tirani. Ini menunjukkan bahwa keluarga Inayat Khan tidak hanya menyumbang pada spiritualitas global, tetapi juga terhadap perjuangan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kehadiran Inayat Khan di Eropa pada masa pasca Perang Dunia I memberikan warna baru dalam hubungan spiritual dan intelektual antara Timur dan Barat. Dalam suasana Eropa yang porak-poranda dan kehilangan arah moral akibat perang, ajaran damai dan universal dari sufisme menjadi oase spiritual yang diterima oleh berbagai kalangan, baik dari elit intelektual, seniman, maupun orang awam. Beliau termasuk dalam gelombang awal tokoh-tokoh spiritual Timur seperti Swami Vivekananda dan Paramahansa Yogananda yang memperkenalkan ajaran dari anak benua India kepada publik global. Fenomena tarekat sufi yang dibawa ke barat oleh Inayat Khan dapat dikaji sebagai proses adaptasi spiritual antar budaya. Struktur tarekat yang biasa sangat eksklusif dan berbasis pada silsilah guru murid kemudian diberi bentuk lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat lintas latar belakang.
Ini membuka ruang baru dalam bentuk tarekat transnasional yang kemudian menginspirasi banyak gerakan spiritual kontemporer seperti Sufisme universal, humanisme spiritual, dan komunitas meditasi antaragama. Kehadiran dargah beliau di Nizamuddin yang terbuka untuk publik adalah simbol keterbukaan ajarannya bahkan setelah wafat. Karya-karya Inayat Khan telah dikompilasi dan diterbitkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, dan Urdu. Topik yang beliau bahas mencakup bukan hanya tasawuf, tetapi juga filsafat hidup, seni, musik, etika universal, hingga kesehatan holistik. Banyak pengikutnya meneruskan kerja-kerja intelektual tersebut, seperti putranya Vilayat Inayat Khan dan cucunya Pir Zia Inayat Khan, yang sampai saat ini meneruskan jaringan internasional Ordo Sufi Inayatiyah. Ini menunjukkan kesinambungan pemikiran lintas generasi dan pengaruh intelektual yang terus hidup hingga abad ke-21. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha
yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.